Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Mu'ali dari SMA Islam NU Bujon Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini mohon maaf, izinkan kami untuk sedikit berbagi sharing knowledge dari tugas materi Gobuk Jatim 2020. Ada beberapa materi dalam Gobuk Jatim 2020. Yang pertama itu adalah tentang bagaimana kita sebagai seorang guru untuk belajar bersama, mengkolaborasikan antara pembelajaran daring, yaitu dengan menggunakan aplikasi webex.com. Yang kedua adalah pembuatan video pembelajaran atau materi pembelajaran yang berhubungan dengan Prezi, ya prezi.com ya. Di prezi.com itu nanti di situ sangat menarik sekali, bahwasanya setiap guru akan mampu lebih mudah dan lebih aplikatif serta atraktif dalam membuat materinya. Dan yang ketiga itu adalah tentang materi Filmora. Jadi salah satu editing video yang bisa dipakai berbagai macam pengolahan video, di antaranya nanti untuk bisa membuat video pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Dan yang keempat itu adalah tentang materi aplikasi software Excel atau Microsoft Excel sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Kebetulan dari 4 materi itu saya mengambil satu materi, yaitu diantaranya itu Filmora sebagai tugas akhir, bahwasanya ini sebagai determinasi saya dalam hal untuk menyampaikan materi dari Gobuk Jatim 2020. Mohon berkenan dan izinnya, mohon maaf, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada Bapak Abdul Khalik SPD dari SMK Negeri 1 Dondong Lamongan, dan juga kepada Ibu Musa Malum Salama dari SMA Negeri 1 Lames Madiun. Perkenalkan, izinkan saya di sini Mu'ali dari SMA Islam NU Bujon untuk sedikit berbagi. Semoga ini bisa bermanfaat dan mohon maaf jika nanti kurang berkenan. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya di masa pandemi COVID-19 ini kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran secara maksimal, bisa bertatap muka langsung dengan siswa. Oleh karena itu nanti ini adalah salah satu cara ikhtiar kita untuk bisa belajar bersama-sama, gitu ya. Baik, di sini untuk materi saya yang berhubungan dengan video pembelajaran yaitu Filmora, dan sengaja ini adalah salah satu video di antara berbagai macam video editing yang ada. Di antaranya misalkan nanti ada yang Camtasia atau Premiere atau yang lainnya. Nah, sementara dengan Filmora ini itu semoga nanti kita sama-sama saling belajar, begitu. Baik, saya anggap ini video Filmoranya, aplikasinya sudah ada di panjenengan semuanya, di laptopnya masing-masing atau di komputernya masing-masing, sehingga nanti saya hanya tinggal sharing knowledge tentang aplikasi atau kemudahannya, gitu maksud saya, karena waktu yang sangat tidak memungkinkan terlalu lama, gitu ya, sehingga nanti kita hanya sebatas bagaimana caranya sebagai pemula, saya sendiri sebagai pemula untuk bersama. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di sini share konten yang saya berikan, coba apakah sudah bisa terlihat? Sudah terlihat, nggih? Oke. Ya, sudah kelihatan, Pak? Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja. Jadi di sini ini adalah tampilan yang ada dalam Filmora nanti pada saat kita sudah membuatnya. Artinya pada saat kita masuk di situ ada berbagai macam menu media yang bisa kita pakai.
apa hubungannya nanti dari aplikasi video editing Filmora ini dengan pembelajaran? Yang namanya video editing tetap dikatakan sebagai video editing ya karena memang itu adalah fokus khususnya untuk membuat yang namanya pengolahan editing video. Kalau untuk pembelajarannya berarti harus kita siapkan materinya. Bapak Ibu, yang harus kita siapkan yang pertama adalah apa bahan-bahan yang akan kita berikan sesuai dengan tema materi kita. Misalkan yang pertama adalah sebagai openingnya. Panjenengan itu nanti menyiapkan opening yang berhubungan dengan materi itu. Misalkan di sini ada contoh saya yang sudah membuat, misalkan nanti kita akan coba edit sedikit yang berhubungan dengan opening daripada video yang akan kita buat materi pembelajarnya. Misalkan di sini adalah ini kita tinggal memasukkan saja di sini ada kepada yang namanya ini namanya timeline. Kemudian ini adalah preview. Jadi yang berada di sini preview, kemudian yang ada di sini itu adalah bagian dari segala macam bahan-bahan kita yang kita perlukan, baik foto, video, ataupun suara, tulisan yang lainnya. Di sini ada audio, ada title, ada transition, dan ini nanti akan membuat panjenengan akan lebih mudah untuk membuat lebih interaktif dan menarik. Itu. Nah, sebagai contoh yang sudah ada, misalkan di sini adalah media. Di sini masih kosong dan ini adalah contoh yang sudah sempat saya siapkan. Jadi bahan yang saya siapkan misalkan seperti ini, tinggal dimasukkan dan ini kita akan tes bagaimana hasil seperti ini. Jadi ya perlu diketahui ini nanti masih dalam proses kotor istilahnya. Jadi perlu kita bersihkan, perlu kita buat sebagus mungkin. Kalau perlu kita hapus, begitu ya. Baik. Nah, pada saat awal mula mungkin di sini kita akan masuk yang namanya ini kita berikan sebuah time untuk countdownnya ya, untuk bisa lebih atraktif lagi biar nanti lebih pas. Kemudian kita akan coba di sini, misalkan yang berhubungan dengan sekolah Bapak Ibu. Kebetulan ini adalah yang berhubungan dengan sekolah kami di SMA Islam Enu Bujon. Misalkan kami buat seperti ini. Oke. Kita cari untuk file atau foto atau yang akan kita siapkan, misalkan di mana kita akan mencarinya. Oke, kita siapkan di sini. Kita ambil, caranya kita sangat gampang sekali, tinggal panjenengan mencari di mana file yang ada, cukup hanya dengan diklik, klik, lalu kita geser, klik, geser, kemudian kita masuk ke yang sini, ya ditunggu sehingga ini sudah masuk di sini. Kita coba masukkan, kemudian ini juga kita masukkan. Ini sebagai awal bagaimana caranya kita membuat. Ya, kita tes di previewnya. Nah, ini masih kosong, belum ada suaranya. Nah, kita akan sedikit memberikan efek suara. Ya. Oh, maaf, ini lagi down ini sistemnya. Oke, sebentar. Kita buka lagi Filmoranya. Oke. Pada saat nanti membuka, nanti akan dimodel seperti ini. Ya, ini adalah tampilan awal desktop awalnya untuk Filmora. Sambil menunggu, kita tunggu prosesnya. Masih menginisialisasi sistem, karena memang sebenarnya Filmora ini dikatakan berat ya berat, dikatakan ringan juga ringan, karena memang tergantung dari spek daripada komputer kita masing-masing. Nanti panjenengan atau kita bisa menggunakan editing video itu sebenarnya tidak hanya pada di komputer saja, di laptop, tapi bisa juga berada di handphone. Intinya adalah bagaimana caranya itu nanti
kita kula panjenengan sami sebagai guru mampu untuk berkreativitas dan saling berkolaborasi. Jadi saling berkolaborasi untuk bersama-sama membuat yang namanya video pembelajaran, misalkan seperti itu. Kita tunggu ya sebentar, ini masih proses. Ya seperti ini kita akan mencoba untuk tadi itu. Kalau misalkan kita membuat lembar kerja baru, klik yang new project kalau sudah ada open atau di sini sudah pernah ada, begitu ya. Dan ini misalkan kita akan open, tinggal diklik saja misalkan. Nah, ini adalah yang sudah saya buat tadi. Misalkan kita akan mencoba untuk ya, ini adalah salah satu contoh aplikasi yang sudah terbuat sehingga nanti kita bisa membuatnya. Kalau kita tidak menyukai hal ini, nanti kita bisa edit yang lainnya. Bapak Ibu, tinggal kita masukkan untuk semacam video-video yang lainnya. Itu kalau yang namanya membuka gitu ya, kok mengopen. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah yang namanya baru seperti tadi, ya. Nah, ini masih kosong sama sekali. Jadi kalau kosong kita kembali ke awal tadi, kita coba yang ini. Oke. Kemudian di sini perkenalannya adalah saya sampaikan di sini ada title biar lebih pas. Ya, mana? Sampel video. Cek sampel videonya. Yang misalkan kita ambil ya kelas berapa? Kelas 12. Kita masukkan. Kemudian logonya, logo sekolah panjenengan kita masukkan. Kita taruh di sini. Ya, kita geser. Ini masih belum apa-apa, masih kosong. Kita kasih sebuah yang namanya audio. Ya, audio. Misalkan adalah ini tadi sebenarnya belum di-download, tapi barusan sudah saya download dan nanti akan lebih pas lagi, begitu ya. Misalkan kita pakai lagu yang ini. Kita dengarkan dulu, kita tes. Ya, saya kira misalkan pas atau yang ini misalkan. Ya. Nanti kita bisa milih-milih lagi atau yang lainnya. Ya, atau yang lainnya juga. Hati panjenengan, sesuka hati kita, Kita coba pilih yang ini aja. Kita masukkan. Oke. Nah, kemudian dari situ ini adalah yang namanya reviewnya, kita cek. Ya. Ya. Bapak Ibu, untuk suara saya, suara panjenengan misalnya sebagai presenter di sini nanti tidak kedengaran karena kalah dengan suara audio. Bagaimana caranya? Kita akan mengecilkan audio biar suara kita ini nanti itu akan terdengar lebih. Oleh karena itu ini kita kecilkan. Pada saat berada di sini, ini kita kecilkan, kita geser ke bawah. Nah, oke. Ini kita geser ke bawah. Berapa kira-kira yang kita inginkan? Kemudian biar lebih jelas, yang ini suaranya kita ganti geser ke atas. Ya. Nanti akan terdengar suara kita lebih jelas daripada back songnya atau audionya gitu. Kita tes. Ya, seperti itu. Nah, ini masih kurang pas. Nanti tinggal kita edit lagi, ya. Jadi kita tinggal edit untuk bisa lebih pas lagi. Nah,
Kemudian bagaimana kalau kita akan memberikan yang namanya transisinya atau efeknya gitu ya. Di sini ada filternya, ada macam-macamnya juga. Kemudian elemen itu yang bagaimana? Elemen itu adalah kalau nanti itu ada bayang-bayang pada saat misalkan kita akan membuat sebuah yang namanya layer. Layer itu semacam lapisan misalkan antar beberapa video begitu ya. Baik, misalkan lagi kita akan mengcrop, memotong bagian yang tidak kita inginkan, maka kita pilih yang namanya cut, atau kita cut di sini aja, atau kita yang sebagian di rak buku ini kita hanya tidak ingin memperlihatkannya, maka kita klik yang namanya crop. Ya. Nah, bagian yang ada di sini ini kita tidak ingin memperlihatkan tampilan videonya, maka kita tinggal mengcrop saja dengan cara seperti ini. Ya. Oke. Kita geser, ya. Nah. Lalu oke. Kita akan lihat. Nah, lebih dekat dan lebih detail. Lebih dekat dan lebih detail. Ini adalah satu kelebihan daripada cropping itu sendiri. Yang penting kan ini sudah ada, sudah alhamdulillah sudah begitu banyak daripada Bapak Ibu. Ada Ibu Zulaika, ada Ibu Misa, ada Bu Sukroni, terima kasih. Bapak Rizuzal Rozaki yang ganteng, Bapak Khairuddin, Ibu Salama, Ibu Indriati, Bapak Bukhari Assegaf, dan utamanya Bapak Abdul Khalik, luar biasa. Terima kasih. Itu aja dulu.